Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menjelaskan tentang landasan perkembangan kurikulum. Nah, perlu kita ketahui kurikulum sebagai rancangan kurikulum ialah sebagai rancangan sekaligus kendaraan pendidikan mempunyai peranan yang sangat signifikan atau yang sangat penting dan kedudukan yang sangat sentral gitu kan. Dalam seluruh kegiatan pendidikan menentukan proses pelaksanaan dan hasil pendidikan, mengingat pentingnya kurikulum dalam dunia pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia. Penyusunan kurikulum tidak dapat dikerjakan secara sembarangan saja gitu kan, tanpa ada dasarnya gitu, tanpa ada landasan gitu. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan yang sangat kuat didasarkan oleh hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam sesuai dengan tantangan zaman, karena kurikulum ibarat sebuah rumah yang harus mempunyai fondasi yang sangat kuat agar tidak mudah terombang-ambing rumah itu berdiri tegak, tidak rubuh, dan dapat memberikan kenyamanan bagi yang tinggal di dalamnya. Kalau fondasinya kuat, bakal nyaman gitu kan yang di rumah tersebut. Jadi fondasi tersebut ialah landasan dasarnya gitu kan. Fondasi tersebut ialah landasan untuk kurikulum sebagai rumahnya agar bisa memberikan kenyamanan dan kemudian bagi peserta didik untuk menuntut ilmu dan menjalankan produk yang berguna bagi dirinya sendiri, agama, masyarakat, dan negara. Bila landasan rumah lemah, maka ambruk gitu kan, bakal terombang-ambing gitu kan rumah. Sedangkan jika landasan kurikulum yang lemah pendidikan, maka hasilnya ambruk dan taruhannya dalam manusia itu sendiri. Menurut Robert S. Jayes mengemukakan atau berpendapat ada empat landasan pokok pengembangan kurikulum, yaitu filosofis, dan the nature of knowledge, society and culture, dan individual and learning theory. Dengan berpedoman pada empat landasan tersebut, maka perancangan dan pengembangan suatu bangunan kurikulum, yaitu pengembangan tujuannya sebuah objektif jadi lebih objektif kan, pengembangan isi materi konteksnya gitu kan, konteksnya, pengembangan proses pembelajaran atau learning activities, dan pengembangan komponen evaluasi harus didasarkan pada landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan ilmu pengetahuan teknologi atau bisa disebut IPTEK. Oleh karena itu, penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak bisa dilakukan secara sembarangan gitu kan. Dibutuhkan berbagai landasan yang kuat agar mampu dijadikan dasar tindakan dalam melakukan proses penyelenggaraan pendidikan, sehingga dapat memfasilitasi tercapainya sasaran pendidikan dan pembelajaran secara efektif dan efisien. Langsung aja ke pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum, dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Maka kurikulum merupakan sebagai alat gitu kan. Kurikulum itu alat untuk mencapai pendidikan yang dinamis gitu kan. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus senantiasa dikembangkan atau diluaskan gitu kan, agar lebih maju, disempurnakan, agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini, zaman ini. Pengertian kurikulum semakin luas membuat para pelaksana kurikulum memberikan batasan sendiri terhadap kurikulum. Namun perbedaan pengertian tersebut tidak menjadi masalah besar terhadap pencapaian tujuan pendidikan apabila pengembangan kurikulum yang didasarkan itu pada landasan dan prinsip-prinsip yang mendasarnya. Hal ini maksud agar pengembangan kurikulum dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pendidikan nasional. Perwujudan prinsip, aspek, dan konsep kurikulum terletak pada guru itu sendiri gitu kan, sebagai tenaga kerja pendidik gitu kan, sehingga guru memiliki tanggung jawab terhadap tercapainya tujuan kurikulum itu sendiri. Jadi guru memegang tanggung jawab besar terhadap kurikulum itu sendiri gitu kan. Berhasil atau tidaknya itu tergantung dari guru bisa mengukurnya gitu kan. Langsung aja ke pengertian kurikulum menurut para ahli. Mengenai pengertian kurikulum, banyak sekali pendapat yang diungkapkan oleh para ahli, diantaranya yaitu pada buku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan, ajar, dan cara digunakan untuk pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Jadi tujuannya adalah pendidikan nasional agar lebih maju. Yang kedua, ahli Dr. Haji Sunana Sujana tahun 2005. Kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah kurikulum sebagai niat dan rencana gitu kan. Niat dan rencana, sedang pelaksanaannya adalah yang mengajar itu sendiri gitu kan, yang terlibat dalam proses tersebut, yaitu pendidik dan peserta didik. Para ahli ketiga itu Dr. Cece Wijaya DKK mengartikan kurikulum dalam arti yang luas, yakni meliputi keseluruhan program dan kehidupan dalam sekolah. Jadi sebuah aturan dalam sekolah itu adalah bisa disebut kurikulum gitu kan. Ya, lagi ahli Profesor Dr. Henry Guntur Targia. Kurikulum menurut beliau, kurikulum ialah suatu formulasi pedagogis yang termasuk yang utama yang terpenting dalam konteks belajar mengajar. Jadi kurikulum itu konteks proses belajar mengajar gitu kan. Lanjut, Harsono
mengungkapkan bahwa kurikulum ialah suatu gagasan atau fondasi gitu kan, pendidikan yang dapat diekspresikan atau bisa dilakukan gitu kan melalui praktik. Pengertian kurikulum saat ini semakin berkembang gitu kan, sehingga yang dimaksud dengan kurikulum itu tidak hanya sebagai landasan pendidikan, namun seluruh program pembelajaran yang terencana dan institusi pendidikan nasional. Lanjut saja yang paling penting isinya dari landasan-landasan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum memiliki peranan yang sangat signifikan atau yang sangat penting, sehingga apabila kurikulum diibaratkan sebagai rumah atau bangunan, gedung atau rumah yang tidak menggunakan landasan atau fondasi yang sangat kuat, maka ketika diterpa angin menjadi goncangan itu kencang, bangunan tersebut akan mudah roboh hancur. Demikian pula dengan halnya kurikulum, apabila tidak memiliki dasar atau pijakan yang sangat kuat, maka kurikulum tersebut akan terombang-ambing dan menjadi taruhannya adalah manusia itu sendiri, peserta didik itu sendiri, dihasilkan oleh pendidik itu sendiri gitu kan. Jelek atau tidaknya dari kurikulum itu sendiri. Ada beberapa landasan utama dalam pengembangan suatu kurikulum, diantaranya Robert S. Jack mengemukakan empat landasan, yaitu philosophy and nature of knowledge, society and culture of the individual, and learning theory. Sedangkan menurut S. Nasution berpendapat dalam bukunya pengembangan kurikulum, bukunya itu, yaitu asas filosofis yang pada hakikatnya menentukan tujuan umum pendidikan, asas sosiologis yang memberikan dasar untuk menentukan apa yang dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK, asas organisator yang memberikan dasar-dasar bentuk bagaimana bahan pelajaran itu disusun, bagaimana luas dan urutannya, dan asas psikologis dan memberikan prinsip-prinsip tentang perkembangan anak dalam berbagai aspek serta cara belajar agar bahan disediakan dapat direncanakan atau dikuasai oleh sesuai dengan taraf perkembangan serta kata Nana Saidah Sukamandinata berpendapat dalam bukunya Perkembangan Kurikulum, Teori dan Prakteknya. Jadi nama bukunya itu Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik. Bahwasanya keempat landasannya itu landasan filosofis, psikologis, sosial, budaya serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terlepas itu semua, bahwa pada intinya semua sama, dapat disederhanakan bahwa ketiga pendapat di atas semua berpendapat hampir sama gitu kan, sehingga dapat saling melengkapi untuk itu empat landasan tersebut. Jadi diambilnya 4 gitu kan, karena sama gitu kan, dari ketiga pendapat ini hampir sama gitu kan. Ada filosofisnya, ada psikologisnya, ada sosiologisnya, ada ipteknya. Nah, itu 4 landasan tersebut dapat dijadikan landasan utama dalam perkembangan kurikulum, yaitu landasan filosofis, psikologis, sosiologis, budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bisa disebut iptek. Langsung aja, landasan pertama adalah landasan filosofis. Secara harfiah atau secara bisa diartikan, filsafat berarti cinta akan kebijakan, atau dalam bahasa Inggrisnya love of wisdom. Untuk mengerti dan berbuat secara bijak, dia harus memiliki pengetahuan yang memperoleh melalui proses berpikir, yaitu berpikir secara rasional gitu kan, menyeluruh. Dalam menurut Socrates atau Plato menyebutkan filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang kebenaran. Jadi filsafat itu sebuah ilmu pengetahuan tentang mencari kebenaran gitu kan. Adapun yang dimaksud dengan landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum ialah asumsi rumusan yang dapat dari hasil berpikir secara mendalam atau analisa logis dan sistematis. Filosofis merencanakan pelaksanaan, membina dan perkembangan kurikulum, membentuk program tertulis maupun kurikulum terbentuk pelaksanaan operasional. Filsafat berupaya mengkaji berbagai permasalahan yang dihadapi manusia, termasuk masalah pendidikan. Pendidikan sebagai ilmu tertentu saja dapat memerlukan ilmu yang lain sebagai penunjang, dan antaranya adalah filsafat. Filsafat pendidikan pada dasarnya adalah menerapkan pemikiran filosofis untuk memecahkan masalah pendidikan. Menurut Reja Mujarharjo, terdapat 3 sistem pemikiran filsafat yang sangat besar pengaruhnya dalam pendidikan, yaitu pertama, pendidikan Indonesia pada khususnya gitu kan, khusus pendidikan dalam nasional gitu kan, yaitu filsafat idealisme, filsafat realisme, dan filsafat pragmatisme. Filsafat menelaah 3 pokok persoalan, yaitu hakikat benar atau salah, logika gitu kan, hakikat baik buruk etika itu kan, etika baik buruk itu etika, dan hakikat indah jelek itu estetika. Jadi saya ulang lagi, filsafat menelaah 3 pokok persoalan, yaitu benar atau salah itu logika, hakikat baik buruk itu etika, dan hakikat indah atau jelek itu disebut estetika. Pada dasarnya pandangan hidup manusia mencakup ketiga itu. Permasalahan tersebut yaitu logika, etika, dan estetika. Oleh karena itu ketiga pandangan tersebut mengembangkan kurikulum khususnya untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan, isi atau materi pendidikan, dan sistem evaluasi untuk mengetahui tingkat pencapaian pendidikan. Yang pertama, langsung filsafat akan menentukan arah kemana peserta pendidikan. Di bawah filsafat merupakan nilai-nilai melandasi membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Untuk karena itu filsafat dianut oleh suatu bangsa, oleh atau kelompok masyarakat tertentu, termasuk yang dianut oleh perorangan sekalipun gitu kan, orang akan sangat mempengaruhi terhadap pendidikan
yang direalisasikan. Langsung aja kita ke landasan kedua, karena sangat panjang banget masalah filsafat pendidikan itu. Itu landasan kedua itu ya landasan psikologi gitu kan. Jadi psikologi ini lebih terhadap ke pola pikir anak tuh kan, kebiasaan anak didik. Dalam proses pendidikan terjadi interaksi antara individu, yaitu antara peserta didik dengan pendidik, antara guru dan murid gitu kan, dan juga peserta didik dengan orang-orang yang lainnya gitu kan, atau temannya gitu kan. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya seperti binatang, benda, tumbuhan karena salah satunya yaitu kondisi psikologis yang dimiliki benda, dan tanaman tidak mempunyai aspek psikologis. Jadi benda atau tanaman itu tidak mempunyai aspek psikologis yang dimiliki benda. Sedangkan binatang tidak memiliki tahap psikologis yang lebih tinggi dibandingkan manusia dan juga memiliki akal sebagai titik pembeda di antara keduanya. Kondisi psikologis merupakan karakteristik psikofisik seorang sebagai individu dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksi dengan lingkungan. Perilaku merupakan manifestasi dan ciri-ciri kehidupan baik dan tampak maupun yang tidak tampak. Perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik atau yang bergerak motorik itu. Pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh asumsi atau pemikiran yang berasal dari psikologis yang meliputi kajian tentang apa dan bagaimana perkembangan peserta didik dan bagaimana peserta didik belajar atas dasar itu. Terdapat dua cabang psikologis yang penting. Yang penting diperhatikan dan besar kaitannya dalam pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi pelajaran. Jadi yang penting itu ada kaitannya, yaitu pengembangan dan perkembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi pelajaran. Psikologi belajar. Langsung aja ke landasan ketiga, itu landasan sosiologis dan landasan budaya. Landasan sosiologis merupakan kurikulum atau ini. Landasan ketiga adalah landasan sosiologis dan budaya gitu kan. Landasan sosiologis kurikulum adalah asumsi berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Mengapa kurikulum harus berlandasan kepada landasan sosiologis? Nah, coba anak-anak berasal dari masyarakat mendapatkan pendidikan baik formal atau maupun informal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan masyarakat. Karena itu kehidupan masyarakat dan budaya dengan segala karakteristiknya harus menjadi landasan dan titik tolak dalam melaksanakan pendidikan. Oleh karena itu, tujuan isi maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi karakteristik, kekayaan dan pengembangan masyarakat tersebut. Sosiologis dalam pembahasannya mencakup serta garis besar gitu kan akan pengembangan masyarakat dan budaya yang ada pada setiap ragam masyarakat yang ada di Indonesia. Hal ini karena beraneka ragamnya budaya masyarakat yang sangat banyak sekali gitu kan, budaya masyarakatnya, pulaunya gitu kan, sangat mempengaruhi gitu kan sosiologis mereka. Aneka ragam budaya masyarakat yang ada di negeri ini, sehingga kurikulum dalam perumusan juga harus menyesuaikan pada budaya masyarakat yang akan menjadi objek pendidikan dan penerimaan dan hasil pendidikan tersebut. Dengan pendidikan kita dapat mengharapkan munculnya manusia-manusia lain dan asing terhadap manusia yang lebih bermutu, dimengerti dan mampu membangun masyarakatnya. Oleh karena itu isi maupun proses pendidikan harus sesuai dengan kondisi karakteristik, kekayaan dan perkembangan masyarakat tersebut. Menurut Nana Shaudi Somadinata tahun 1997, menurut Daud Yusuf terdapat 3 sumber nilai dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan, yaitu logika, estetika, estetika, etika. Tiga itu tuh ya. Logika adalah aspek pengetahuan dan penalaran. Estetika berkaitan dengan aspek emosi dalam atau perasaan gitu dalam manusia, dan etika berkaitan dengan aspek nilai atau nilai gitu. Norma. Daud Yusuf mendefinisikan kebudayaan sebagai segenap perwujudan dan seluruh hasil perkiraan logika manusia. Kemauan adalah etikanya, serta perasaan adalah estetika manusia dalam rangka perkembangan kepribadian manusia, perkembangan hubungan dengan manusia, dengan alam, dan manusia dengan Tuhannya. Ada faktor yang mendasari bahwa kebudayaan merupakan bagian terpenting perkembangan kurikulum dengan pertimbangan. 1. Individu lahir tidak berbudaya, baik hal kebiasaan, cita-cita, tidak sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sebagai semuanya itu dapat diperoleh individu melalui interaksi dengan lingkungan budaya, keluarga, masyarakat, seketika, dan sekolah. Oleh karena itu, sekolah mempunyai tugas khusus untuk memberikan pengalaman kepada para peserta didik dengan salah satu alat yang disebut kurikulum. Yang kedua, kurikulum pada dasarnya harus mengkomodasikan aspek-aspek sosial dan budaya. Aspek
Sosiologis ialah yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat yang sangat beraneka ragam tersebut. Aspek budaya yaitu kurikulum sebagai alat harus berimplikasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermuatan tujuan pendidikan bermuatan kebudayaan yang bersifat umum seperti nilai-nilai sikap pengetahuan. Keempat, yang terakhir, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bisa disebut IPTEK. Ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis, secara rapi, yang dihasilkan melalui riset atau penelitian analisis. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan manusia. Ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan. Sejak abad pertengahan, ilmu pengetahuan telah berkembang dengan pesat dengan perkembangannya ilmu pengetahuan gitu kan. Pada masa kini banyak didasari oleh penemuan hasil pemikiran dari filsuf purba seperti Plato, Socrates, Aristoteles, dan Zendui atau Archimedes dan lain-lainnya banyak gitu. Pada awalnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia masih relatif sederhana, namun sejak abad pertengahan mengalami perkembangan yang sangat pesat dan sangat maju gitu kan. Berbagai penemuan teori baru tersebut langsung sehingga saat ini dapat dipastikan kehidupan akan terus semakin berkembang gitu kan. Semakin berkembangnya zaman maka kemungkinan makin berkembangnya teknologi gitu kan. Seiring dengan perkembangan pemikiran dan manusia dewasa ini banyak dihasilkan temuan-temuan dan dalam berbagai bidang kehidupan manusia seperti kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, kehidupan lainnya. Atau IPTEK pengetahuan teknologi bukan menjadi monopoli suatu bangsa atau kelompok pemuda secara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut berpengaruh pula terhadap pendidikan perkembangan teknologi industri mempunyai hubungan timbal balik dengan pendidikan industri dengan teknologi memproduksi berbagai macam alat-alat dan bahan secara langsung dan tidak langsung dibutuhkan dalam pendidikan dan sekaligus menuntut sumber daya manusia yang handal gitu kan untuk mengaplikasikan ilmu teknologi tersebut gitu kan. Akal manusia telah mampu menjangkau hal-hal yang sebelumnya merupakan sesuatu hal tidak mungkin pada zamannya seperti kayak HP gitu kan. Tidak mungkin kayak alat-alat yang kecil ini bisa lihat gambar gitu, bisa moto gitu. Tapi sekarang terjadi gitu kan. Sekarang manusia itu mampu membuat gitu kan. Aku dipikir-pikir nggak mungkin gitu ya, mustahil. Tapi hasil manusia mampu gitu kan. Seperti kayak dahulu orang mungkin menganggap mustahil kalau manusia bisa menginjakkan kakinya di bulan, tetapi sekarang udah ada gitu kan yang bisa menginjakkan kakinya di bulan. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi pada pertengahan abad ke-20, pesawat Apollo berhasil mendarat di bulan dan Neil Armstrong merupakan orang yang pertama berhasil menginjakkan kaki di bulan. Kemajuan cepat dunia dalam bidang informasi dan teknologi dalam dua dasawarsa terakhir dan berpengaruh peradaban manusia melebihi jangkauan pemikiran manusia sebelumnya. Pengaruh ini terlihat dari penggeseran tantangan sosial, ekonomi, dan politik, memerlukan keseimbangan baru antara nilai-nilai pemikiran dan cara-cara kehidupan berlaku dalam konteks global dan lokal. Selain itu, dalam abad pertengahan sekarang ini diperlukan masyarakat yang berpengetahuan melalui belajar panjang sepanjang hayat dan standar mutu tinggi sifat pengetahuan keterampilan, sehingga harus dikuasai masyarakat sangat beragam dan canggih sehingga diperlukan kurikulum yang disertai dengan kemampuan kognisi dan kompetisi untuk berpikir dan belajar. Bagaimana belajar learning to learn gitu kan dalam mengakses, memilih pengetahuan serta mengatasi situasi yang ambigu gitu kan dan aspiratif terhadap ketidakpastian. Kegiatan pendidikan membutuhkan dukungan dari penggunaan alat-alat hasil industri seperti televisi, radio, video, komputer, laptop, atau HP. Penggunaan alat-alat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan, apalagi di saat perkembangan produk teknologi yang sangat pesat ini, komunikasi yang sangat canggih ini menuntut pengetahuan dan keterampilan serta kecakapan dalam memadai dan daripada guru dalam pelaksanaannya. Program pendidikan lainnya mengingat pendidikan merupakan upaya menyiapkan siswa menghadapi masa depan yang perubahannya yang sangat cepat gitu. Masyarakat yang semakin pesat termasuk dalamnya perubahan ilmu pengetahuan teknologi, perkembangan kurikulum harus berlandasan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan dan alasannya tadi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung bisa berimplikasi atau mengamaskan terhadap perkembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pengembangan isi materi pendidikan, penggunaan strategi media pembelajar serta penggunaan sistem evaluasi serta secara tidak langsung menuntut dunia pendidikan untuk dapat membekali peserta didik agar memiliki kemampuan memecahkan masalah dihadapi dengan sebagai pengaruh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dimanfaatkan untuk memecahkan masalah pendidikan juga. Penutupnya, kesimpulannya adalah kurikulum merupakan inti dari suatu pendidikan atau dapat disilakan sebagai jantung pendidikan karena dalam terdapat isi materi tersebut, metodologi pembelajaran dan media digunakan berdasarkan pada landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis dan budaya, dan landasan IPTEK. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata salah atau yang tidak benar, maka silakan komen di bawah gitu kan. Kita pertukar pikiran saja. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.